Kemudian Ibnu Qudamah membawakan fasal di sini. Di fasal ini beliau menjelaskan bagaimana cara penegakan hukum had itu. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun wa yudrabu fil jaldi bisautin la jadidin wala khalaqin. Ya, kata beliau, dan dipukul dalam cambuk. Ya, ini hukum cambuk ya. Dengan menggunakan saut. Nah, saut ini ya tongkat dari cambuk, tongkat atau yang semisal dengannya. Ya, cambuk atau tongkat atau yang semisal dengannya. Iya. Jadi bukan dari benda yang sangat keras seperti besi. Tidak. Karena itu kata beliau, la jadidin. Nah, beliau katakan cambuknya tidak yang baru. Wala khalakin, tidak pula yang lama, tapi yang sedang. Sebab kalau dia masih baru, wah ini lebih keras ya. Kalau dia sudah lama, ini kadang lembek di dalam pukulannya. Maka ambil pertengahan. Dan ini dicambuk dengan menggunakan saut. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan hal itu. Iya. Beliau melakukannya. Dan ini tidak ada yang menyelisih Umar. Ini termasuk ketentuan qada'iyah. Dan tidak ada para sahabat yang menyelisihinya. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yumaddu. Tidak ditelentangkan. Ya. Jadi dia tidak terlentang. Karena ini bentuk dari penghinaannya terhadapnya. Kalau dicambuk dalam keadaan terlentang di atas muka bumi. Nah, karena itu syariatnya, kalau laki-laki dia dicambuk berdiri. Akan datang nanti. Untuk perempuan dicambuk duduk. Kemudian kata beliau, wala yurbaq. Tidak boleh diikat. Tidak diikat di tiang maupun di selainnya. Sebab itu menghinakannya, dibiarkan saja. Dicambuk dalam keadaan dia tidak terikat. Wala yujarrad, dan tidak pula dilepaskan pakaiannya. Ya, diberikan dia berpakaian. Tapi pakaian yang biasa. Jangan dia tahu cambuk, dia pakai baju yang tebal-tebal. Ya. Tapi pakaian yang biasa. Demikian. Wa yattaqa wajhuhu wa ra'suhu wa farjuhu. Dan hendaknya dihindari wajahnya. Ya, karena Nabi melarang ya secara umum memukul wajah. Dan dihindari kepalanya. Nah, oleh sebab ini dari hal yang berbahaya. Ya, dan dihindari kemaluannya. Nah, ya karena maksudnya di sini bukan untuk membunuhnya, hanya untuk apa? Memberi pelajaran. Iya. Dan demikian ya harusnya diterapkan hukum itu. Dan di dalam masalah yang seperti ini, jangan seorang berkata, oh kasihan. Kalau dia berkata kasihan kepada orang yang melakukan kriminal, lebih kasihan lagi manusia lainnya yang dirugikan. Sunnah kejelekan yang dia lakukan terhadap orang-orang. Ya, karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Jangan kalian itu diambil oleh rasa ibah terhadap dua pezina itu di dalam agama Allah. Terapkan hukum pada mereka sebagaimana yang diperintah. Kemudian kata beliau, wa yudrabu ar-rajulu qa'iman. Laki-laki dipukul dalam keadaan berdiri. Iya. Dan ketika dia dipukul semua dari badannya yang memungkinkan untuk dipukul, bukan dipukul di satu tempat saja. Ketika dicambuk di beberapa tempat di badannya. Jelas ya? Karena itu Umar berkata, "Atiqul ladzi udwin haqqahu." Berikan setiap anggota badan haknya. Kemudian kata beliau, wal mar'atu jalisah. Dan perempuan dipukul dalam keadaan duduk. Ya, sebab ini yang paling menutupi auratnya. Kalau dia duduk, dipukul, ini paling menjaga auratnya. Iya. Wa tushaddu 'alaiha thiyabuha wa tunsaku yadaha. Dan hendaknya
diikat, dikuatkan ikatan bajunya supaya jangan tersingkap auratnya. Ya, dan tangannya dipegang agar supaya dia tidak gerakkan. Iya. Karena kalau dia gerakkan karena merasakan badannya yang sakit, dia dikhawatirkan dia akan menyingkap sebagian dari apa? Auratnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang mencambuk orang sakit. Kata beliau, "Wa man kana maridan yurja burquhu ukhira hatta yabra." Siapa yang sakit, diharapkan dia sembuh, maka diakhirkan pencambukannya sampai dia sembuh. Lima ruwiya an Aliin radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Ini haditsnya riwayat Muslim ya. Anna amatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat. Bahwa seorang budak perempuan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina. Fa amarani an ajlidaha. Maka kata Ali, saya diperintah oleh Nabi untuk mencambuknya. Fa idza hiya haditsatu ahdin binifas. Ternyata perempuan yang berzina ini baru saja selesai nifas. Anda ini maklum ya, perempuan baru selesai nifas kekurangan apa? Kekurangan darah. Iya. Baru selesai nifas. Kata Ali, fa khasyitu in ana jalattuha an aqtulaha. Maka saya khawatir, kata Ali, kalau saya cambuk sekarang, saya akan membunuhnya. Fadakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ahsant. Maka Ali pun menyebut hal itu kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ahsanta, kau telah berbuat baik. Terdapat ya bahwa masalah-masalah yang memang ada tempat berijtihad di situ, tidak apa-apa seorang berijtihad. Ya ini Ali berijtihad dan Nabi sedang apa? Nabi masih hidup. Ali berijtihad. Kata beliau, iya. Fa illam yurja bur'uhu, kalau misalnya tidak diharapkan dia sembuh, wa khusya alaihi minas saut, dan dikhawatirkan dia kalau dicambuk, julida bidikfin fihi idani bi adadi ma yajibu alaihi marratan wahidah. Iya. Maka dia ini dicambuk dengan digifin. Digif itu apa? Dari pohon kurma ya. Dicambuk dengan digif fihi idan, yang padanya ada 2 idan. Sesuai dengan jumlah cambuknya. Ya, kalau misalnya dia dicambuk 100 kali, dimasukkan di situ jumlah idannya atau jumlahnya sebanyak 100. Kemudian dicambuk sekali. Ya, dicambuk sekali. Baik. Dan dengan hal tersebut berarti dia telah dicambuk. Dan ini lebih bagus daripada apa? Tidak diterapkan sama sekali hukum kepadanya. Nah, ini keputusan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian hadits pada sebagian kejadian. Baik, selesai sudah ya. Pasal ini pembahasan tentang bagaimana cara menegakkan hudud. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pasal lain.